Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we will continue our science lesson on part C about what are some uses of magnet in industries. Last week we have learned part B about the properties of magnet, and now we will continue on page 97, part C, about magnet uses in industries. Can you think of some ways magnets are being used in industries? What are the magnets used for? Nah, jadi kalian dapat memperkirakan lah, atau berpikir atau berpendapat tentang apakah magnet itu ada kegunaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika magnet itu tidak ada kegunaannya, kan sudah selesai itu. Tapi kalau ada pertanyaan, ada jawaban bahwa magnet itu ada kegunaannya, maka ada pertanyaan lanjutan. Apa kegunaannya magnet? Nah, kalau kita tahu kegunaan suatu magnet, maka kita dapat merincikan lagi bahwa kegunaannya magnet itu bisa digunakan dalam hal apa. Nah, di sini di halaman 97 ini memberikan contoh kegunaan magnet dalam hal industri. Contoh yang pertama itu adalah in recycling factories, ya. Jadi ada pabrik daur ulang, ya, pabrik yang fokus untuk mendaur ulang berbagai sampah, ya. Nah, recycling factories. Nah, ini ya. Magnets are used to separate iron and steel from those made of non-magnetic materials. Jadi kalau ada suatu sampah yang banyak, itu kan sampahnya harus disortir ini. Nah, sampah yang disortir ini adalah sampah yang terbuat dari bahan magnetik dan bahan tidak magnetik. Nih ya contohnya ya. Nah, magnet ini fungsinya adalah untuk menarik benda-benda magnetik. Contohnya adalah besi dan baja. Jadi untuk memisahkan, karena sampah itu kan ada banyak, untuk memisahkan sampah yang terbuat dari besi dan baja, maka si pabrik ini menggunakan magnet. Jadi nanti barang-barang yang menempel di sini otomatis barang-barang atau sampah-sampah yang terbuat dari besi dan baja. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga ada cara yang lain. Ini kalau ini menggunakan mesin, ya, di dalam pabriknya itu. Kalau ini menggunakan alat berat. Nah, langsung ditempelkan di tempat sampahnya. Nanti mana yang menempel? Nah, itu adalah besi dan baja. Besi dan baja itulah yang nanti akan didaur ulang, akan dilebur kembali, kemudian dibuat menjadi kebutuhan industri yang lainnya. Nah, kemudian kegunaan magnet yang lain. Magnet itu ada di bahan-bahan yang kita gunakan sehari-hari. Ya, contoh misalnya ada klip dompet, ya. Bisa dompet, bisa apapun lah pokoknya. Kalau ada penutupnya itu, nah penutupnya ini ada yang terbuat dari magnet. Nah, kemudian ada untuk pintu. Nah, supaya pintu pada saat dibuka itu tidak menutup kembali karena kena angin, maka dikasihlah magnet di sini. Nah, nanti mereka bisa saling menempel ketika pintunya dibuka. Yang lain, nah ini ada kipas angin, ada mesin cuci. Nah, di dalamnya itu ada komponen-komponen yang terbuat dari magnet. Selanjutnya adalah ada alat penunjuk arah, nah, atau kompas. Nah, buat apa Pak pakai kompas? Kita kan bisa, untuk zaman sekarang kan kita bisa pakai GPS. Iya betul, kita bisa pakai GPS. Tapi kalau kita di lokasi yang tidak ada sinyal gimana? GPS nggak akan fungsi. Yang paling fungsi adalah kompas. Nah, kompas ini mengandung bahan magnetik. Kenapa? Karena bahan magnetik pada kompas ini dimanfaatkan untuk penunjuk arah, ya, untuk penunjuk
penunjuk arah pada saat di dalam area yang tidak ada sinyalnya lah, seperti itu. Nah, kemudian oh iya, untuk manfaat dari magnet ini sudah selesai ya pembahasannya. Kita langsung ke untuk minggu depan saja ini. Minggu depan kita lanjut ke chapter 5 about electric circuit. Yang ini kita bahas dulu pertanyaan nomor 99. Nah, beberapa tempat sampah itu kan ada yang terbuat, atau beberapa itulah beberapa tong itu tidak harus tempat sampah ya. Beberapa tong itu ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari aluminium. Kemudian jelaskan mengapa mereka bisa dipisahkan pada pabrik daur ulang. Tadi saya jelaskan ya, untuk eksersis ini jawabannya adalah tadi. Jadi kenapa di perusahaan atau pabrik daur ulang itu bisa memisahkan benda yang terbuat dari besi dan baja dan juga aluminium? Karena apa? Karena benda-benda magnetik tadi ketika dimasukkan ke dalam pabrik daur ulang, maka hanya benda-benda magnetik yang tertarik ke sini, yang ditarik oleh magnet besar ini, sehingga akan dipisahkan mana yang benda magnetik dan mana yang benda tidak magnetik. Nah, jadi gitu ya. Karena pembahasannya sudah selesai untuk part C ini, part 5 kita lanjutkan minggu depan saja. Maka baik akhiri untuk pembelajaran sains seri ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Goodbye.